Mau tanya, saat orang tua tidak menyukai suami kita, apa harus kita ikuti antara orang tua atau imam suami? Berat ya. Urusan keluarga seperti ini nih, perlu dikasih tahu. Makanya sampean yang jadi orang tua, dengarkan. Kalau sampean masih tidak pasrah untuk melepas anaknya, jangan dinikahkan. Ruwet orang tua kayak gini nih. Jangan ruwet sampean. Kalau sudah menikah itu pasrahkan sama suaminya. Biarkan mereka belajar dewasa. Jangan ikut-ikut dalam masalahnya. Nanti kalau orang tua ini, mertua ini, kalau sudah kebanyakan ikut-ikut dalam permasalahan keluarganya, hancur keluarganya. Anak sampean yang rugi kalau jadi janda nanti. Dengarkan orang tua ini. Jangan terlalu masuk dalam urusan anaknya. Kalau tidak pasrah anaknya belum nikah, jangan dinikahkan. Ruwet ini. Biarkan kena masalah-masalah sedikit, tidak apa-apa. Belajar, yang sering saya bilang ya, yang namanya pelaut ini, kalau tidak pernah kena ombak, tidak akan menjadi pelaut yang ahli. Berlayarnya di laut tenang terus, tidak ahli-ahli, biarkan kena ombak, biarkan kena badai, tidak apa-apa. Anak kita pondok, biar kena ombak, kena badai, biarkan. Itu yang membuat mereka dewasa nanti. Paham? Jangan kalau kena masalah sedikit, orang tuanya ruwet, juga mau masuk-masuk dalam masalah anaknya. Ini mertua ruwet namanya. Yang pasrah semuanya, sudah yang pasrah, kalau sudah dinikahkan, itu tanggung jawabnya seorang perempuan, bukan di orang tua lagi, tapi di suaminya. Tidak tanggung jawab sampean, yang tanggung jawab suami, jangan ruwet. Ya, seandainya nanti ditinggal sama anaknya, dibilang anak durhaka nanti pas katanya. Istrinya lebih milih suaminya. Seandainya istrinya lebih milih suaminya, terus orang tuanya bilang durhaka meninggal dunia, masuk surga nanti orang tuanya. Karena anaknya telah memilih dengan pilihan yang benar. Kecuali kalau suaminya ini adalah orang-orang yang dia itu meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Terus orang tuanya ikut-ikutan lalai cerita ini. Tapi kalau masalah-masalah ekonomi apa semua, jangan terlalu ruwet. Yaitu perputaran hidup namanya, kadang di atas kadang di bawah. Itu warnanya hidup seperti itu sudah manusia. Kecuali kalau kita tahu kalau mantu kita tidak sembahyang, tidak puasa, nah itu lain cerita. Paham semuanya ya? Ayo yang punya anak perempuan ini, dengarkan telinganya. Semoga ngelihat semua ya, mulai dari HP, dari apa semuanya. Jangan terlalu masuk dalam urusan anaknya. Biarkan mereka dewasa. Paham ya? Allahu a'lam bishawab. Ini ada satu soal, izin bertanya Habib. Satu, pengertian akad jual beli secara syariat dan apa saja syarat dalam jual beli. B, lugotan wasaran dan surutul B. Ini taklim ya. Ya taklim ini, panjang ini ya. Jual beli syariat sama syarat sah jual beli. Harus daras ini ya, harus daras kalau ini harus taklim ini. Kalau jual beli ini nggak bisa dijawab sebentar, ini harus taklim ya. Jual beli ala kulli hal ya, pokoknya Allah Ta'ala ini hanya menghalalkan satu cara Pak, untuk kita menghasilkan keuntungan, itu hanya dengan cara jual beli, tidak dihalalkan dengan cara riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah hanya menghalalkan B dan mengharamkan riba. Makanya kalau ada jalan selain jual beli ternyata digunakan untuk meraih keuntungan, itu pasti riba sudah. Jelas ini ya. Tapi kalau menggunakan proses jual beli, itulah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara syariat jual beli itu apa? Ya jual beli, akad, nanti ada muawadhah, terus kemudian ada barangnya itu harus barang yang suci, uangnya itu harus jelas, nanti ada panjang ini ya.